bagaimana dengan kita? Alhamdulillah, seperti dengan Dindaku Pak Wahid, saya dalam keadaan sehat walafiat, masih boleh bernikmat sehat untuk hari ini. Dan terima kasih Pak Wahid, hari ini sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mewawancarai Bapak guna kelengkapan tugas saya pada demonstrasi konseptual di modul 3.1 dengan tugas mewawancarai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, siap. Jadi Pak Wahid sudah siap ini saya wawancarai ya. Iya. Siap. Iya. Jadi dari panduan ini Pak Wahid, saya mungkin nanti akan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saya mulai dengan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak. Iya, jadi memang permasalahan itu harus dipilah ya, mana yang termasuk bujukan moral, mana dilema etika. Iya. Ya, bujukan moral itu dia bernilai benar salah. Jadi sebagai seorang pimpinan, ketika kita mendapatkan permasalahan, maka kita pastikan dulu apakah dia bujukan moral atau dilema etika. Ketika dia bujukan moral, maka keputusan itu harus mengacu kepada nilai yang benar. Contoh misalnya, ada kasus, anggaplah misalnya ada penerbit yang menawarkan kita dengan iming-iming bonus supaya bukunya dibeli. Iya. Ya. Ini bisa termasuk dengan kategori bujukan moral. Kenapa? Karena ada nilai benar salah di situ. Ya, harusnya kan idealnya kita memilih buku itu sesuai kebutuhan. Iya. Tapi kalau kita terpengaruh dengan iming-iming, maka kita ketika akan menguji keputusan tersebut, misalnya kita mau membeli dengan iming-iming tadi, maka kita akan kena, ya, kena di uji regulasi. Iya. Ya, bisa kita diseret ke hukum. Dan ciri dari bujukan moral itu ketika kita menguji, maka dia akan gagal paling tidak di uji regulasi dengan uji regulasi itu terkait dengan peraturan perundang-undangan dan uji kebijakan. Iya. Ya, jadi terkait dengan kode etik. Iya. Seperti itu. Nah, kalau dilema etika, dia itu kebenarannya benar-benar. Jadi sebenarnya kalau dia dilema etika, itu tergantung dari prinsip yang kita pakai dalam mengambil keputusan. Iya. Jadi ketika misalnya kita mengambil prinsip berbasis aturan, maka keputusannya itu harus tegak lurus dengan aturan yang kita sepakati. Contoh misalnya, ada siswa yang sering tidak masuk kelas, sementara ada aturan bahwa dalam rentang waktu tertentu atau jumlah harinya berapa kali siswa itu harus keluar. Maka ketika kita berbasis aturan, maka siswa ini harus keluar. Tetapi keputusan itu, apapun keputusan yang kita ambil itu benar. Iya. Hanya konsekuensinya berbeda sesuai dengan prinsip yang kita anut. Jadi itu perbedaannya terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Iya. Setelah saya mendengar dari Bapak identifikasi yang dilakukan oleh Bapak tadi, ada dua, yaitu dilema etika dan bujukan moral, yaitu benar salah. Kemudian apakah selama ini pada saat ada cara yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusan dari masalah tersebut? Iya, jadi tentu kita sebagai seorang pimpinan perlu mengidentifikasi masalah dengan detail ya. Siapa-siapa yang terlibat di situ, bagaimana kronologinya. Kemudian kita mengacu kepada prinsip tadi. Ada prinsip yang berbasis nasionalis, ada prinsip berbasis aturan, dan ada prinsip yang berdasarkan rasa kasihan ya, rasa kasih sayang. Nah, kalau
saya sebagai seorang pimpinan kita tidak boleh istilahnya hanya mengacu ke satu prinsip itu. Jadi kita harus fleksibel Iya. dengan mempertimbangkan konsekuensi mana kira-kira keputusan yang paling ideal. Meskipun Iya. kalau kita berbicara dilema etika itu pada prinsipnya semuanya benar, ya karena memang nilai-nilainya itu memang mengandung kebenaran. Iya. Tinggal konsekuensinya yang berbeda-beda. Jadi saya biasanya itu meminta pertimbangan juga sama rekan-rekan yang lain dan dengan melihat hal-hal mana kira-kira yang akan membuat keputusan itu menjadi bisa diterima oleh semua atau bertanggung jawab. Iya. Jadi itu yang kami lakukan. Iya. Tadi Bapak sudah menjabarkan satu-satu, tapi di sini saya meminta langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sering Bapak lakukan selama ini. Oh iya, jadi sebenarnya untuk menguji baik itu kedudukan moral atau dilema etika, yang artinya kita menguji keputusan secara umum itu ada memang beberapa langkah yang kita harus lakukan. Yang pertama itu karena keputusan yang baik itu adalah keputusan yang harus berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Maka langkah pertama ya kita mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan mana yang saling bertentangan. Kalau dia persoalan dilema etika, kalau dia bujukan moral kan pasti ada yang salah di dalamnya. Ya, jadi bukan nilai kebenaran yang bertentangan, tetapi benar atau salah. Langkah selanjutnya kita mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat di dalam. Ini persoalan atau permasalahan siapa sih yang terlibat? Tahu? Iya. Ya, kenapa? Karena kita membutuhkan data yang valid untuk memutuskan masalah. Kapan salah dalam menentukan pihak yang terlibat, maka keputusannya bisa saja salah. Ya. Yang ketiga itu kita melakukan uji benar salah. Di sini nanti akan kelihatan mana yang permasalahan yang menyangkut kedudukan moral, mana yang etika. Nah, salah satu ciri bahwa dia itu kedudukan moral, maka dia akan gagal di uji regulasi. Iya. Dia gagal. Jadi kalau gagal di situ tidak usah dilanjutkan keputusan, berarti kedudukan moral. Iya. Nah, nanti ketika dia lolos di situ, ada lagi nanti uji kebijakan. Ya, kebijakan ini sebenarnya tahapannya di bawah sedikit regulasi. Iya. Ya, jadi dia itu mungkin sanksi etik, kode etik ya. Biasa juga ada yang mengambil keputusan gagal di situ, dia menganggap bahwa itu adalah bukan moral. Tetapi yang paling pasti itu kalau gagal di uji regulasi tidak usah kita lanjut. Sudah bermasalah itu keputusan yang akan kita hasilkan. Setelah itu nanti ada uji publik. Ya, uji publik ini terkadang terkait dengan dilema etika. Jadi dilema etika bisa saja gagal di uji publik, uji panutan, dan uji intuisi. Jadi ada 5 cara menguji. Uji publik itu ketika keputusan itu ketika misalnya kita berpikir bagaimana kalau misalnya keputusan saya ini di blow up oleh media, mengganggu. Kalau mengganggu ya bisa jadi ada yang salah, tapi itulah namanya dilema etika. Kalau misalnya uji panutan itu misalnya panutan kita ini sebagai orang beragama yang muslim ya tentu sandarannya ke Nabi. Ya, kalau misalnya seandainya Nabi mengambil keputusan, ya apakah dia memilih langkah ini atau tidak? Iya, Kan itu kita acuan. Iya. Kemudian uji intuisi. Terkadang juga seorang pimpinan itu dia perlu menggunakan intuisinya, kemampuan memahami permasalahan itu melalui kata hati. Iya. Jadi itu juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Iya. Jadi tadi ujukan moral kalau gagal di satu berarti sudah pasti dia ujukan moral. Jadi seperti itu. Iya. Jadi nanti setelah kita sudah mengambil keputusan, kan terkadang juga kita kan mau melihat kembali apakah keputusan yang saya ambil itu sudah benar atau tidak. Ya, langkah selanjutnya. Ketika salah, maka bisa direvisi. Atau misalnya kita mau melihat adakah opsi-opsi lain yang bisa kita tempuh supaya bisa menghasilkan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Iya. Ya, itu biasa kita sebut dengan konsep dilema. Ya, jadi upaya-upaya kreatif yang kita lakukan untuk menghasilkan keputusan yang lebih bertanggung jawab di antara 2 dilema tadi, dilema itu. Jadi kita bisa menyisipkan opsi-opsi yang lain. Ya. Nah, setelah itu kalau memang dianggap keputusannya sudah benar ya, berarti
keputusannya itu. Tapi kalau dianggap di belakang hari kita sudah merasa oh keputusannya ini kurang tepat, kan bisa kita ambil itu keputusan. Jadi seperti itulah kira-kira rentetan cara menguji keputusan itu sampai menghasilkan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab. Dan ingat, kita sebagai guru itu harus selalu mengedepankan prinsip berpihak kepada murid. Jadi sebisa mungkin dalam mengambil keputusan kita berpihak kepada murid. Ya. Saya kira demikian terkait dengan bagaimana cara menguji keputusan. Luar biasa sekali penjelasannya Pak Wahid tentang dilema etikanya. Namun di sini ada pertanyaan saya lagi, itu pada saat Bapak melakukan, apakah ada hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Jadi saya kan ini kalau dilihat masih muda. Iya. Istilahnya kalau kita seorang sopir muda. Iya. Ya. Jadi tentu pengalaman kita itu kalau dibanding dengan rekan-rekan yang lebih senior itu mungkin mereka lebih banyak pengalaman. Iya. Jadi saya itu selalu mengedepankan kolaborasi, melibatkan semua, dan saya transparan. Iya. Jadi saya libatkan teman-teman untuk memikirkan bersama sambil menggunakan uji keputusan tersebut. Iya. Sehingga nanti ada masukan-masukan dari teman yang sangat membantu saya dalam menentukan prinsip mana yang saya harus pakai dalam memutuskan permasalahan tersebut. Iya, benar sekali Pak Wahid. Kolaborasi memang adalah hal yang luar biasa yang selalu dilakukan oleh pemimpin dengan bawahannya untuk bisa mengambil keputusan, Pak, ya, seperti itu. Nah, terus dari setelah Bapak melakukannya, apakah selama ini ada tantangan yang Bapak temukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Jadi kembali lagi bahwa persoalan dilema etika pada hakikatnya kan semua keputusan itu akan benar. Iya. Tetapi yang menjadi tantangan itu sebenarnya di konsekuensinya. Kenapa? Ketika kita memutuskan untuk memakai prinsip misalnya berbasis hasil akhir, maka konsekuensinya sudah jelas. Iya. Akan ada nanti karena kita menyasar kebaikan untuk orang banyak yang kita utamakan, Iya. maka pihak yang merasa tidak diakomodir ini akan merasa tidak nyaman. Iya. Karena segala keputusan itu pasti ada konsekuensi. Iya. Dan tidak ada satu keputusan pun yang bisa membuat semua orang puas. Iya, betul. Sehingga lahirlah ini 3 prinsip. Jadi tergantung dari yang mana kita pegang. Iya. Contoh tadi misalnya ada kita berbasis aturan. Kalau misalnya masalahnya itu melanggar aturan, maka konsekuensinya harus mengacu ke aturan. Kalau aturannya misalnya dikeluarkan, ya dikeluarkan. Kalau misalnya prinsip yang kita anut berbasis rasa kasihan, maka pendekatan kita itu kita selalu memikirkan seandainya saya di posisi ini, dia seperti apa, ya. Jadi dia ini sebenarnya berbasis kasihan itu lebih mengarah kepada berpihak pada murid. Ya. Jadi kalau yang tadi misalnya melanggar harus keluar, kalau dia berbasis aturan rasa kasihan, maka akan beda keputusannya. Berarti siswa yang dipertahankan, tetapi akan ada nilai pertentangan. Bisa jadi antara individu dengan kelompok, atau rasa keadilan dengan rasa kasihan, itu yang terjadi pertentangan. Iya. Jadi memang kita harus fleksibel dan melihat mana kira-kira keputusan yang paling ideal. Iya. Benar sekali Pak Wahid, ya, Bapak paparkan tadi bahwa pasti banyak hal yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan yang sebagai pemimpin yang Bapak lakukan. Kemudian dari beberapa kasus yang Bapak dapatkan atau Bapak biasa selesaikan, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal jangka waktu untuk menyelesaikannya, ataukah bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan sebagai pemimpin? Iya. Jadi
seperti yang saya paparkan sebelumnya bahwa ketika kita mau menguji atau menyelesaikan masalah itu kan ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Khususnya tadi apakah langsung atau tidak itu situasional ya. Ketika misalnya pihak-pihak yang terlibat itu dan jelas kronologinya, kita bisa selesaikan secepatnya. Artinya pada saat itu juga. Namun ketika misalnya masalahnya itu ketika kita identifikasi ada pihak-pihak yang belum terlibat, terpaksa kita tunda dulu, kemudian buatkan undangan untuk dihadirkan. Kenapa seperti itu? Supaya kita mendapatkan data-data yang valid. Jangan sampai kita langsung menyelesaikan ternyata pihak-pihak yang terlibat ini dengan kronologinya nanti tidak ada istilahnya benang merah yang kita dapat. Jadi harus dipastikan dulu siapa-siapa yang terlibat dengan bagaimana kronologinya, baru kita bisa mengambil tindakan selanjutnya. Jadi situasional ya. Iya, situasional ya Pak ya. Jadi Bapak mengambil keputusan tergantung keadaannya, tergantung masalahnya, tergantung kasusnya. Oke. Kemudian dari beberapa hal yang Bapak lakukan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah, yang membantu Bapak bisa mengambil keputusan-keputusan di dilema etika? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya itu orang yang terbuka. Kemudian saya selalu mengedepankan kolaborasi. Karena saya punya prinsip bahwa semakin banyak kepala yang berpikir, maka permasalahan itu akan semakin mudah untuk diselesaikan. Jadi saya selalu melibatkan rekan-rekan guru untuk meminta pandangannya, masukannya terkait dengan hal-hal yang akan kita putuskan. Karena ketika kita putuskan bersama, maka kita berarti siap menanggung konsekuensi secara bersama-sama. Jadi kolaborasi itu sangat penting dan membangun rasa percaya dengan teman itu penting sekali. Kolaborasi dan rasa percaya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari beberapa keputusan dilema yang sudah Bapak lakukan? Ya, jadi pertama itu untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu permasalahan atau mengambil keputusan, pertama yang harus kita selalu ingat itu kenali dulu nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Jadi nilai-nilai kebenaran yang bertentangan di dalamnya. Kemudian kumpulkan data-data yang valid. Mulai dari siapa-siapa yang terlibat, bagaimana kronologinya. Jadi itu fakta-fakta yang harus kita temukan sehingga keputusannya nanti tidak salah. Yang ketiga itu kita harus melakukan uji, ya, uji benar salah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika gagal di uji regulasi, sebaiknya kita hindari keputusan itu karena pasti akan bermasalah ke depan. Namun karena ini persoalan dilema etika, intinya kalau menurut saya itu bagaimana kita mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian keputusannya bisa bertanggung jawab, dan yang paling penting sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa membuat keputusan yang berpihak kepada murid. Jadi itu poin penting yang saya pelajari dari bagaimana selama ini saya mengambil keputusan. Dan jangan lupa bangun kolaborasi dan transparansi. Saya kira itu. Luar biasa sekali Pak Wahid dari beberapa penjelasan dari pengambilan keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya merasa bahwa Bapak mengambil keputusan itu sudah di dalamnya kita menemukan ada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Itu sudah luar biasa Bapak lakukan ya. Kemudian tadi yang saya dapatkan dari Bapak adalah yang penting adalah kolaborasi, kemudian saling percaya, kemudian selalu kita terbuka ya. Kemudian hal-hal yang Bapak lakukan itu beberapa langkah yang Bapak lakukan semuanya mulai dari mengenali situasinya, bagaimana mengambil keputusannya sesuai data-data dan fakta, kemudian bagaimana pengambilan keputusannya, bagaimana Bapak menggunakan
ujinya, uji regulasinya, dan kemudian pembenaran yang berpihak kepada Ya. siswa. Ya. Itu yang selalu kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan itu berpihak kepada Murid. saya, ya murid. Terima kasih Pak Wahid untuk hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang Bapak berikan hari ini bisa bermanfaat untuk saya, bisa menjadi nilai berkah untuk Bapak. Terima kasih Pak Wahid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.